di antara para pendeta seangkatan itu, sehingga kami perlu untuk diajar kembali, diperlengkapi. Kami kan yang paling bodoh. Itu bertanya-tanya, kenapa kami? Lalu kemudian timbul pertanyaan, selain karena rendah diri, timbul pertanyaan, bagaimana dengan keuangan? Selama di HKI misional, bagaimana dengan makan minum, dengan operasional, dengan penginapan? Bukankah kami lagi butuh banyak dana? Kami akan berangkat ke Kalimantan, aku akan berangkat ke sana, ke Bali, masih butuh uang. Mungkin masih mencari strategi, apakah masih memikirkan uang lagi? Tidak cukupkah kehadiranku membebani selama kuliah? Apakah masih membebani kembali aku meminta-minta kepada orang tuaku dan aku minta dari kawan-kawanku? Kenapa aku? Lalu kemudian pertanyaan juga timbul, kenapa di bulan Desember ini? Dan kenapa seakan terkesan tiba-tiba? Bukankah aku punya jadwal khotbah? Sudah ditentukan, sudah ditentukan. Saya rasa ada susah ada. Dan ini tiupku rendah diri secara internal pada orang tua dan juga kepada yang lain. Mengapa aku? Mengapa aku? Kami juga bertanya-tanya, kenapa kami? Namun di tempat ini 17 hari berlalu. Saya pribadi pun, setiap pelayan pun di tempat ini, yang kami pelajari yang pertama adalah kekuatan berdiam diri. Ada kekuatan ternyata di dalam kepatuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang berbicara melalui amal pengurus, sekjen, dan kadep, bahwa pasti hikmat Tuhan. Kami bukan yang paling rendah, tetapi karena kami yang terpilih, sehingga kamilah yang diutus. Kekuatan itu muncul kembali. Di sini kami belajar patuh pada perintah. Walau seakan tak ada jawaban, kami jalani saja. Karena jawaban itu ternyata ditemui di tengah perjalanan. Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah melindungi. Ternyata di tempat ini kami belajar bahwa ketika kita menguatkan orang lain, kita sedang menguatkan diri sendiri. Ketika kita mengatakan kepada sahabat kita, kuatlah, semangatlah, kita sedang berbicara pada diri sendiri agar kuat, agar tetap semangat. Percayalah, Tuhan itu ada. Untuk itu kami rindu mendengar dari Departemen Umum, inilah dalam 17 hari yang menentukan dalam selama perjalanan misional ini bersama Pak Pendeta yang kami kasihi. Kami serahkan waktu dan kesempatan. Shalom buat kita semua. Shalom. Izin kepada Mandegur sama Sekjen. Terpujilah nama Tuhan yang boleh mengizinkan kita hingga saat ini. Kalau kembali kami flashback ke belakang, ketika Bang Pucuk pimpinan memerintahkan saya untuk memanggil 4 orang hamba Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Inang Pendeta Ramayati, itulah pertanyaan mereka pada saat itu. Ada apa sama kami? Tapi yang pasti, saya masih ingat tidur kita saya tuliskan agar kalian punya kelebihan khusus dari yang lain. Dan itu pula yang saya yakin dan merasakan kalian akan menjadi garam dan terang buat HKI, buat angkatan kalian. Demikian juga buat adik atau abang kalian yang akan datang. Bagaimana kalian diperlukan tentang misi. Mungkin kalau kami tidak bisa seperti kalian,
Itulah yang kalian bisa syukuri. Terima kasih untuk HKI Daerah 1 Sumatera Timur 1. Demikian juga amang pimpinan Brades sejabat yang bisa kita sama-sama memberikan yang terbaik buat adik-adik kita. Biarlah apa yang telah diberikan oleh HKI Nasional ini Keselamati melalui kepemimpinan amang pimpinan Brades bukan hanya sampai di sini saja. Kita ada rencana di hari yang akan datang agar bisa juga memberikan pembinaan, memberikan masukan penguatan, sehingga melalui 4 orang ini kita akan lihat kemajuan HKI di hari yang akan datang. Terima kasih kepada membujuk pimpinan yang berani mengambil sikap, yang berani mengambil waktu di bulan Desember yang tanda kutip banyak kesibukan, banyak panggilan tugas di sana sini, tapi kalian akhirnya meskipun air mata kalian cucurkan, tapi kalian bisa sampai saat ini. Dan itulah yang kita syukuri. Kalian akan diberangkatkan untuk ke tempat pelayanan yang telah ditujukan oleh pucuk pimpinan, dan kami akan mendengar berita sukacita melalui pelayanan kalian. Tuhan saja yang mampukan kalian. Pada saat kalian diberangkatkan, kalian akan mencukupkan, Tuhan yang akan mencukupkan, dan Tuhan juga yang akan menjaga kalian, sehingga kalian bisa hebat luar biasa karena kasih Tuhan. Itu saja dari kami, dari Departemen Umum mewakili kantor pusat. Biarlah melalui apa yang telah diberikan oleh HKI Nasional melalui kepemimpinan Amang berada di sini bisa terus kita berikan yang terbaik. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan saja yang memberikan terbaik untuk pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, demikian juga pergumulan di dunia kita HKI Nasional. Terima kasih. Terima kasih kepada Amang Kadek, Kepala Departemen Umum, dan kami harapkan nanti Amang pucuk pimpinan, Amang Polres dan Amang Sekjen untuk memberangkatkan nanti ya di acara nomor yang ke-9, memberangkatkan mereka dalam doa keberangkatan. Dan doa kita akan memasuki acara ini. Silakan Amang. Ya, di mana saja duduk bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, acara ini dirancang dalam bentuk metode nuansa variatif. Bapak Ibu bisa bebas mengekspresikan diri. Bagi yang mau menangis silakan. Bagi yang mau meluapkan sukacitanya silakan. Bagi yang mau merangkul sahabatnya, menguatkan sahabatnya, ataupun mau memaafkan, silakan. Karena kita percaya bahwa selama ada kedekatan, biasanya di situ ada gesekan. Jadi biarlah ibadah ini bukan hanya khusus kepada mereka berempat, tetapi juga kepada masing-masing kita. Mari kita nyanyikan kasih dari surga. Kasih dari surga.
diriku semakin hari semakin melemah. Dalam gundaku aku berteriak, Tuhan bangunlah. Jangan tertidur di dalam kapalmu. Tuhan bangunlah, tolonglah hati badai ini. Tolong katakan dan berfirman, siap dan tenanglah pada badai hidupku. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Biarlah kasih-Mu mengalir, menyinari kegelapan. Bapak Ibu kami undang berdiri. Kita menyanyikan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Yesus. Mengalir kasih dari tempat ini. Katakan mengalir kasih dari tanah Allah Bapa. Katakan pada dirimu, mengalir kasih dari tempat ini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat lagu pujian kita dari buku NT nomor 743 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan, Tuhan, Maha
bersyukur saat ini kami ada waktu sejenak Tuhan untuk bersekutu bersama di dalam ibadah pemutusan 4 orang pendeta HKI yang akan berangkat ke medan penginjilan yang Tuhan sudah tunjukkan tempat mereka di mana akan melayani. Untuk itu Bapa, dalam ibadah ini kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, dan dalam pemberitaan firman-Mu ini pakai hamba-Mu ini Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyampaikan Injil yang hidup sehingga Injil itu akan menghidupkan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas. Terima kasih kepada kesempatan yang indah ini. Terima kasih kepada pimpinan kami Omniporus yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membagikan kabar baik pada hari ini, dan juga kepada semua rekan-rekan teman pelayanan dimisional dan semua yang hadir pada hari ini. Saya ambil Injil dari Tuhan Yesus dari Matius pasal yang 9 ayat 35 sampai 38. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berdoa, diskusi juga dengan beberapa kawan-kawan, Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Lalu ayat ini datang dan kiranya ini memuatkan lebih 4 orang teman-teman pendeta yang akan berangkat. Mari kita buka Alkitab kita Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saya juga ada di depan, boleh kita baca sama-sama. Boleh kita baca responsoria teman-teman sekalian. Saya 35, teman-teman ayat 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kepada sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Baik, saya kasih judul dalam khotbah hari ini, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara terkasih, saya melihat di ayat yang 35, kalau kita lihat firman Tuhan ini mengisahkan bahwa Yesus berjalan keliling ke semua kota dan desa. Ya kan? Kalau kita lihat di depan, saya kasih gambar kota dan di sebelahnya desa. Dan itulah gambaran pelayanan kita semua. Bahkan terlebih 4 orang pendeta yang akan diutus. Yang sangat menarik ketika membaca ini, saya lihat ada kata-kata di situ, Yesus berkeliling. Berkeliling dari desa, kota. Coba lihat itu, berkeliling. Berkeliling berarti bukan jalan-jalan, ya kan? Atau kunjungan yang tanpa tujuan yang jelas. Atau seperti yang sering belakangan ini kalau di anggota DPR, dia melakukan perjalanan kunker, kunjungan kerja gitu ya, supaya cair dana, cair dari bendahara supaya jalan-jalan. Tapi dia di sana melakukan suatu tugas yang mulia. Apa yang dia lakukan di sana? Dia berkeliling-keliling untuk memberikan pengajaran, memberitakan Injil, dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena mereka butuh dikuatkan di dalam kelemahan mereka. Itulah mengapa Yesus giat memberitakan Injil di desa dan di kota. Kalau kita lihat, saudara terkasih, saya mikir begini, teman-teman. Melihat desa dan kota, ini kan gambaran pelayanan kita. Maka kalau ada yang dikirim kalian, ada yang ke desa, ke kota, jangan juga tolak dong. Sering sekali ada yang bilang istilah lahan basah di kota, lahan kering di desa, enggak juga. Hari ini kita lihat Yesus menjadi teladan kita, dia berkeliling dari desa dan kota. Sebelum lagi saya perdalam desa dan kota, kata berkeliling ini adalah kata yang aktif, ya kan? Enggak diam, bukan pasif. Kalau saya tulis berkeliling sama dengan melihat. Maka dalam diskusi kita sering di sini saya bilang, kalau kau diutus ke satu kampung, ke satu daerah, ke satu kota, maka lihat di situ apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan di kota itu, di daerah itu. Jadi dia melihat, berarti ini aktif, ada observasi. Enggak dikirim ke satu tempat lalu stuck di situ, menunggu jemaat datang. Kalau ada jemaatnya,
Tapi dia berkeliling, itu tandanya aktif. Yesus tidak stuck di satu rumah ibadah. Dia keliling melihat apa yang terjadi. Pemberitaan Injil apa yang mereka butuhkan, saudara terkasih. Di sini saya mau lihat bahwa sering kita diskusikan, kalau kau dikirim, ada teman kita di sini kirim ke Pulau Sibanda. Di situ orang tanya berapa kakak, katakan 11 kakak, berapa kakak bisa? 20 kakak. Jangan pikir kau melayani yang hanya 20 orang ini. Tetapi 20 ini saya selalu bilang mitra untuk menjadi teman ini, supaya kita berkeliling untuk memberkati Pulau Sibanda. Begitu juga di Bali, begitu juga di daerah-daerah manapun. Bukan hanya pendetanya keliling, semua memberitakan Injil bersama dengan jemaatnya. Jadi jangan larang jemaatmu kalau mereka aktif memberitakan Injil, keliling sebagaimana Yesus lakukan. Ke kota dan ke desa, ini tadi saya bilang sering sekali orang ketika di desa menolak panggilan itu karena infrastrukturnya kurang, fasilitasnya kurang banyak. Tapi kalau ke kota, yes, maka berbahagialah. Aku pikir nggak kebetulan kalau ada yang dikirim ke Kalimantan Utara, ada yang ke Bali, ada yang ke Muara Subandang, ya kan? Itu semuanya kan kebetulan. Dan apa yang Yesus kerjakan di sana, saudara terkasih? Kalau kita lihat yang Yesus lakukan, kita lihat ada 3 di situ. Mengajar. Apa yang kedua? Memberitakan Injil. Yang ketiga, menenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara terkasih, Yesus tidak hanya keliling-keliling, dia mengajar dan memberitakan Injil. Mengapa dia mengajar dan memberitakan Injil? Karena ada, Yesus tahu Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau dalam bahasa Yunani-nya, kalau kami sharing, Injil adalah kekuatan itu adalah dinamis. Maka orang yang melakukan penginjilan dengan membara Injil yang diberitakannya, dinamis, itu kata serapannya adalah dinamit. Dinamit itu adalah ledakan. Makanya ada sering ledakan misi terjadi. 4 orang teman-temanku yang akan ditempatkan di daerah pelayanan penginjilan, ledakan misi akan terjadi di situ. Injil diberitakan. Kalau orang mendapat berita Injil yang dialami oleh orang yang mendengar, sakitnya akan dipulihkan, yang lemah akan dikuatkan. Untuk itulah kau dipanggil. Banyak orang bilang mujizat nggak terjadi di sini. Kami selalu sharing, mujizat itu nggak akan terjadi bila mana kita nggak mengalami pengenalan akan Allah yang benar, yaitu iman, dan juga tidak mau disiplin dalam pengajaran dan pemberitaan firman. Banyak orang lompat kepada mujizat saja, ya kan? Tetapi tidak siap di dalam pengajaran, di dalam belajar Alkitab, di dalam pemberitaan Injil. Saudara terkasih, maka kita mau belajar dari Yesus di dalam penginjilannya. Dia memberitakan Injil dan di situ dia menyembuhkan segala sakit penyakit. Maka saya bayangkan teman-teman, itu yang kita lakukan. Bahkan di gereja ini, di tempat kita atau di tempat kita nanti, saya mau bilang sama pucuk pimpinan bahwa jemaat ini, HKI Misional ini, biarlah yang khusus menjadi teman, bisa juga menjadi rekan kantor pusat tempat belajar, persiapan bermisi. Juga bukan hanya untuk HKI, tapi untuk Kota Pematang Siantar, untuk semua orang. Di mana dalam tahun ini, ketika kami sharing, ketika di launching kemarin, tahun peningkatan pendidikan HKI dengan tema hidup berpegang pada didikan dan memeliharanya. Maka yang masuk di dalam hati kami sepertinya, Hosea itu pernah bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena kurang pengajaran akan firman Tuhan. Maka apa yang fokus tahun pendidikan, kita sharing bersama. Manapun pernah bilang sama saya, pengajaran apa yang mau kita sharingkan di dalam tahun pendidikan ini? Lalu saya bilang gini, khusus media pengajaran apa yang kita punya saat ini di gereja? Yang pertama, mimbar, ya kan? Di sini pengajaran Injil diberitakan mimbar. Tapi terkadang sedih banget kalau firman yang diberitakan itu asal jadi, gitu ya. Firman yang diberitakan itu gak hidup. Ada istilah diberikan seperti itu kan firman makanan rohani, tapi makanan basi yang diberikan. Kadang sedih. Berikanlah makanan yang sehat dan sedap. Kalau itu aja yang kita kasih kadang ya. Kadang-kadang korbannya itu aja, gitu kan. Makanan pun kalau itu aja yang udah masak 1 minggu lalu bisa basi loh. Maka perlu di dalam pengajaran pendidikan itu kita persiapkan sebaik mungkin. Maka saya bilang kalau nanti teman-teman di gereja kita perlengkapi, Tuhan cukupkan kami dengan fokus sama beli slide ini.
supaya pengkhotbahku mempersiapkan slide-nya. Memang benar-benar persiapan itu di tengah-tengah kesibukannya. Saudara terkasih, supaya makanan rohani yang kita berikan bukan makanan basi. Itu mimbar, preaching. Yang kedua ada sermon, media pengajaran kita. Sermon cuma belakangan ini diikuti oleh semua ya, banyak ada pendeta ya. Gimana dengan jemaat? Bagaimana mereka diperlengkapi di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam tahun pendidikan ini, mari kita pertemukan sama-sama, saudara terkasih. Kalau sermon diikuti para halado, kadang yang untuk pengkhotbah aja, kadang tema-tema terlangsung satu anggaran kita bahas. Sebenarnya dia tidak dalam sermonnya. Yang ketiga saya lihat media kita dalam pengajaran pertanyaan. Walaupun kadang pertanyaan ini itu one man show. Pengkhotbah memberitakan khotbahnya. Tentu kawan-kawan, terima kasih kepada yang sungguh-sungguh melakukannya. Tapi ada juga yang lihat YouTube sebentar, khotbah orang baru sampaikan juga nggak menjadi makanan yang segar di dalam video pengajaran ini. Tapi ada dong yang lain, naik CD. Tapi itu kepada anak-anak CD. Tapi setelah itu di mana? Maka perlu ada media pengajaran lain. Saya lihat apa yang pertanyaannya sudah itu maksimal. Maka ada satu hal yang muncul yang dilakukan Yesus. Saya buat di sini pemuritan. Bagaimana media ini Yesus lakukan selama dia di dunia ini? Malah kami diskusi pemuritan ini. Jesus say, go back disciples. Disinilah waktunya kita melihat bahwa pemuritan itu suatu yang penting, teman-teman. Karena lihat ya, murid itu yang belajar, ya kan? Saya bilang pendeta pun murid. Dari mana kita belajar? Rasul-rasul yang disebut murid sampai dia mati, mereka tetap murid. Maka kita juga murid. Murid yang bagaimana? Murid yang memuridkan. Disciples, making disciples. Maka pengajaran pemuridan itu disebut dengan long life learning, belajar seumur hidup. Kalau saya lihat di sini, ini yang Yesus lakukan kan kepada teman-teman yang 12. Semalam diskusi dan saya tertarik kepada satu presentasi yang beres mana hampur yang dia kutip dengan kompak, satu kompak, 2 orang ini, 3 kompak menghasilkan 1 komsel. Baru komsel ke-12 murid, dan diutus yang 12 komsel mengutus kompak. Jadi murid yang memuridkan bentuk kelompok-kelompok kecil. Sel itu artinya memiliki fungsi multiplikasi. Bukan memecah, tapi multiplikasi. Itu kan perkataan sel dalam tubuh kita. Jadi 2, 3, sering kami diskusikan. Saya pernah cerita waktu di Bandung, mana banyak hal. Jadi ini hal yang bisa kita angkat kembali. Kita tingkatkan kembali di dalam tahun pendidikan ini. Terlebih kepada temanku 4 orang, ini yang Yesus lakukan, memuridkan. Kalau di sini bilang 22, saya mau korbankan cuma Lukas 10, bagaimana Yesus mengutus 22 orang. Kenapa 22? Karena di Alkitab pun kita bilang kan, ternyata saya baru dapat itu kemarin waktu sharing di sini. 2 orang, 22, Yesus mengutus 70 murid, 22. Maka pas ini Julia dan Judika ini 22. Kalau Joel nggak sendiri, ini kan segera. Sudah 2 hari lagi ya. Atau cari kawan lah. Karena 2 ini model persahabatan, mitra, saling menguatkan, saling menajamkan. Ya kan? Maka dia kita bilang yang 12 itu kalau kita lihat ada kata dan. Ini belajar kemarin. Kalau dikutip Bang Beresman dia bilang Petrus dan Andreas, Yakobus dan Filipus, dan beberapa itu ya. Lupa itu pakai kata dan, dua-dua mereka. Saudara terkasih, artinya apa? Ada persahabatan, butuh kawan. Maka saya di sini dibantu sama Wiwi, Putri, datang lagi ke Ramayanti, datang lagi semuanya tim di sini, binangan yang terbaik. Jadi ada kawan yang kita sama-sama melayani untuk terus memuridkan. Saudara terkasih, di sini yang saya lihat metode ini bisa kita angkat lagi dan kalian angkat nanti di dalam medan penginjilan sebagaimana Yesus lakukan. Lalu kalau saya tertarik tadi bagaimana apa yang dilakukan Yesus? Yesus melihat dan tergerak hatinya melihat domba-domba tadi. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi Yesus melihat bukan hanya dengan mata jasmani, tapi Yesus juga melihat dengan mata hati. Saudara terkasih, nanti kalau kalian lihat sampai tempat pelayanan bukan hanya dengan mata jasmani, tapi juga mata hati. Apa yang bisa kami lakukan di sini? Apa yang Yesus sudah kerjakan, kami bisa berpartisipasi. Tergeraklah hati Yesus
saat melihat ia lelah dan terlantar. Kalau saya ibaratkan seperti ini, Yesus melihat ini, mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau ada fotonya saya bilang seperti domba yang tidak bergembala. Pertanyaannya adalah, mengapa konteks dalam Matius ini seperti itu? Apakah memang mereka sungguh-sungguh tidak memiliki gembala? Saya baca di dalam komentar ini, tidak, mereka punya gembala. Mereka punya pemimpin masing-masing. Namun mereka bagikan domba yang tidak bergembala, karena gembala mereka tidak mengurusi domba-dombanya. Domba-dombanya menderita begitu dalam. Domba-dombanya lapar dan haus akan kebenaran. Domba-dombanya tertekan atas semua tuntutan gembalanya. Namun gembala kurang peduli. Gembala enak-enak saja di tahtanya sambil menikmati indahnya dunia. Ini juga, ini konteks saat itu, saudara terkasih. Maka Yesus melihat ini, sedih hatinya, dia melihat tergerak hatinya, lalu dia bilang di dalam hatinya, maka banyak seperti biru-biru itu minta kurang gembala. Kalau saudara terkasih nanti di medan penginjilan, coba lihat banyak orang di luar gereja terdaftar, mereka di gereja terdaftar. Saya pernah bersama dengan, saya ingat masih pendeta Adolf Martis Siregar. Kami ke Kapuas merintis gereja Kekaisaran itu. Kami disuruh sama si Adolf, kemana kita pertama? Yuk kita ke mana ya? Mana bang? Yuk kita ke Lapo. Kami ke Lapo. Tahu lah di Lapo. Sampai di Lapo orang kan minum kartunya, ya kan? Teman-teman nanti dira kan tentara kan? Kalimantan ini. Main kartu, ya kan? Sambil ada yang main gitar, meredek. Orang Batak itu mau di Pulau Sibandang, ada di Kalimantan sama aja sesuai nyanyi. Dan juga Yogyakarta nggak akan tidak, ya kan? Baru kita lihat ini, apa yang kita bilangnya? Kalau langsung memberitakan itu di situ, jangan nanti jadi fight gitu kan? Kita nggak kenal aku. Kalau kami duduk aja, nikmati mereka nyanyi, kami ikut nyanyi. Lisoi, produk matu bami lisoi. Apa ya bang? Bapak kamu, betul bunyi, ya kan? Jadi kita gabung dengan mereka, mereka merasakan wow, kawan. Baru ada lagu pita-pita, kita ikuti lagu-lagunya itu semuanya. Lagu-lagu pop, rohani, pop, Batak, kita gabung dengan mereka. Lalu ada pita-pitaan, orang Batak kan kalau kita sini bilang ada permintaan, apapun yang kita minta kan dinyanyikan itu. Lalu bilang ini, Amang, benar maju. Ini pakai situ urusin parlapu itu. Saya masih kenal benarnya. Benar maju. Yesus molu itu dikku molu hapus. Dia buka baju itu. Dia buka gereja ini. Emang, kamu nih. Yesus molu nitondi. Jadi orang yang main judi itu kayak gitu ya kan? Mereka merasa, aduh gimana ya? Jadi agak nggak enak gitu. Baru sakit. Setelah lagu itu, kami bilang lagu ini, ya udah ini. Banyak saya bulat konalau jalani. Baru gitu kan? Saya bulat. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Para laku yang main gitar buka baju itu paling dan baju sudah mulai dia kesegaran. Pemain dunia di situ mulai bergabung, bertanya-tanya isi orang. Siapa mereka? Mereka gabung bernyanyi kepada kami. Kami nyanyikan saya muda sampai ada yang diriliskan dan mati. Saudara, apa yang terjadi? Saya melihat bahwa there is a power in praise and worship. Ada kuasa di dalam bernyanyi, di dalam pemberitaan Injil. Kuasa daripada Roh. Lalu mereka bersatu bukan karena kehebatan kami itu, hanya nyanyinya kami. Lalu aman itu bilang, nengok dulu bandita tuh kami itu suruh rohanami, jom lihat tadi soal. Kamu bagai dukungan kami. Maka perlaku itu langsung bilang, aman, minggu depan Roma musiaman. Saya waktu itu di samping. Roma musiaman kusong, isong mata apa yang nama Robani Parjolo ibadah. Saya nawa pe panangga. Enggak? Karena saya nama boras. Akhirnya kami makan bersama jadi kecil. Itu kawan itu si Adolf. Yang walaupun lama-lama si terus tadi jadi lemas juga dia. Tapi melalui dia yang digerakkan Tuhan jadi itu. Maka saya mau bilang sama kawan-kawan, bagaimana di dalam fokus kita memberitakan Injil, mengisi relung-relung kosong di dalam orang yang mencari, apalagi yang di Bali, Judika dan Julia.
Kalau kalian lihat ke Bali, banyak orang yang lelah lari ke Bali. Tapi larinya ke Bali kemana? Ke Atlas Club Hotman Paris, ya kan? Asik, ya kan? Karena pemahamannya adalah orang suka cinta itu beach club, ya kan? Beach club. Lalu, apakah dia menemukan kepuasannya di situ? Jangan-jangan dia nggak puas, tapi makin puas, ya kan? Karena apa? Karena menurut saya mau ambil filsuf Blaise Pascal, ini penemu kalkulator, dia bilang ini: there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Artinya, di dalam hati manusia ada rongga kosong yang hanya bisa dipuaskan, tidak bisa dipuaskan oleh apapun, tapi hanya oleh Tuhan Pencipta saja yang dikenal melalui Yesus. Jadi menurut Blaise Pascal ini ada rongga yang di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa dipuaskan oleh Yesus, nggak bisa oleh dunia. Itulah kekuatan nanti Injil. Martin Luther bilang begini waktu Translation New Testament is published di tahun 1922. Injil sebagai batu yang dilemparkan ke dalam air. Ia menghasilkan serangkaian gelombang yang melingkar, yang bergerak dari pusat sampai tiba di pantai yang paling jauh. Dalam cara yang sama, firman Allah diberitakan bergerak ke ujung bumi. Kemarin saya kutip Dr. Marwas Nenggolan waktu kasih misi ini. Ini menarik bagi saya perkataan Martin Luther. Dia buat fotonya seperti ini. Ketika batu itu dilemparkan ke air, dia akan menghasilkan gelombang toh. Bayangkan itu daun dari tengah, gelombang itulah yang membawanya dari tengah laut itu sampai ke pinggiran pantai. Jadi ketika Injil itu dipakai kantor pusat dari pusat di belakang Injil, kalian dipakai. Kalau beritakan di tempat kalian, Injil itu memiliki kekuatan dengan kuasa Roh Kudus melalui satu orang, mungkin nanti orang Australia yang memberitakan Injil di Bali, kan? Maka melalui dia pulang ke kampungnya, Injil itu semakin melebar dan melebar sehingga pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia. Maka saudara terkasih, Yesus katakan begini: tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerjaan untuk tuayan itu. Coba kita sama-sama dulu bacakan ini. Ini perkataan Yesus, dua ayat. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuayan ini. Bergetar hati kalau saya bergetar hati. Karena di sini dikatakan bahwa Yesuslah yang mempunyai tuayan itu. Tuhanlah yang mempunyai tuayan itu. Yesuslah yang punya gereja itu. Tuhan yang mengutus. Maka berdoalah kepada yang punya tuayan itu. Kita ini pekerja. Yang punya tuayan itu adalah Tuhan. Yang mengutus kalian bukan HKI. HKI ini instrumennya Tuhan. Yang mengutus teman-teman itu Tuhan. Makanya jangan jadi HKIisme, tapi fokus mengembangkan kerajaan Allah. Jangan hanya mengembangkan institusi HKI, tapi HKI jadi berkat di kampung itu. Kalau nanti di Pulau Sembangan kami hanya mencari yang HKI, maka BP dan lain itu menjadi merasa melawan. Tapi kalau mengembangkan kerajaan Allah melalui gerejanya Tuhan, gereja HKI, maka kerajaan Allah ini akan semakin berkembang. Ingat, dia yang punya tuayan. Maka kalau dia yang punya tuayan, dia yang utus, Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Jangan takut. Bagaimana kau bisa makan? Jangan takut. Karena Tuhan yang punya tuayan itu. Saya kadang-kadang memang pengurus sekjen ini di dalam hati saya gini, ada beberapa senior di daerah Sumatera Utara. Saya diskusi sama kawan-kawan pendeta. Ada ketakutan menerima pendeta. Teman-teman kita di sekitar ini mungkin akan tahu juga itu. Saya merasa begini, kenapa yang takut? Kebanyakan takut dalam hal penggajian. Terus terang saja. Kalau sudah jelas-jelas Tuhan sendiri yang bilang, Tuhan yang punya tuayan itu. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Saya bilang begini, kenapa takut dia? Lalu dalam hati saya menantang ini, siapa yang lebih takut kalau nggak makan pendeta si Jabat itu? Saya bilang, istrinya, keluarga punya, atau Tuhanku? Saya jawab
dengan iman Tuhanku yang akan lebih khawatir, bukan saya. Kalau aku nggak makan, begitu juga teman-teman sekalian, saya masih lanjutkan. Kursi kuliah, si manunggal. Siapa yang lebih takut kalau kalian besok di pelayanan nggak makan? Persoalan gaji dan lainnya. Sama seperti ilustrasi. Kalau ada tanam susunamu, ada hewan peliharaan, ya kan? Amang Orbinder ini tahu itu pendeta society. Kami mempinaan sama-sama. Beliau ini guru dia mengingat kita ambil kopi sama-sama ya. Si ujung bapak pesona. 3 hari kan oleh oma anak tujuh roh. Alanya isi nama oleh pinahan mana ini? Dulu 2 hari sih. Udah puasa masuk pinahan di Pak nih. Aku bilang puasa ini mau nong dingin kan? Isi gue biru dulu bapak ondang mah. Ini pinahan ini. Lalu saya bilang Pak, begitu juga kalau kita punya apa ya? Tanam-tanaman. Siapa yang lebih takut untuk bertumbuh? Tuhan. Nah di sini yang saya pahami bahwa memang benar dia yang punya tuayan itu. Terakhir ini saya buat satu kesaksian. Aku ketemu dengan pendeta Pentakosta. Sorry, bukan Pentakosta, Evangelika di Kalimantan Tengah pedalaman. Dia bilang gini, kami ketemu. Shalom, Marga Sirega, shalom Mang. Shalom. Bagaimana kabar Pak Pendeta? Dia bilang, haleluya, puji Tuhan. Ini dari jawaban ini banyak cuma ini, teman-teman saya ini kebetulan. Udah berapa lama? 3 tahun. Beberapa pelayanan lama, haleluya, saya sudah keliling-keliling pelayanan. Tapi puji Tuhan, Tuhan percayakan pada saya melayani 3 orang. Gimana? Dulu-dulunya, langsung ini luar biasa. Dan gue antara sekolah minggu, berarti lesel, ya kan? Tapi bisa dia semarak sukacita. Kadang tanya-tanya, waduh sih, kadang aku masuk aku yang bang, ayo Pak Buka dulu. Pak Buka dulu, katanya kan? Orang ingin ini, haleluya puji Tuhan 3 orang. Maka di situ saya melihat bahwa mari kita berrefleksi lagi. Siapa sih pemilik gereja itu? Siapa yang bervisi awalnya di Alkitab ini ingin mendirikan gereja? Bukan murid-murid, tapi Yesus. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, Petrus, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya kan? Kalau kita ambil bahasa Batak, I will pajong-pajong burian. Kalau bahasa Inggrisnya, I will build my church. Bahasa Indonesia bikin jemaat atau gereja. Jadi yang punya visi awal mula mendirikan gereja itu adalah Tuhan Yesus. Dan kepemilikan gereja itu adalah Tuhan Yesus. Makanya kita suka dengan Huria, Kyriake, Dios, milik Tuhan. Jadi Tuhan yang miliki. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Maka kalaupun ada konflik itu, iblis akan mencoba-coba konflik terus di gereja. Karena Martin Luther pernah bilang, kalau anak-anak Tuhan mendirikan gereja, anak-anak iblis akan mendirikan chapel di dalamnya. Ya kan? Maka gereja akan tak konflik, yes. Tetapi konflik itu gak akan menang, alam maut tidak akan menguasainya. Ini jadi perkataan Yesus. Maka akan selalu menang kuasa Tuhan. Itu yang mau saya katakan kepada yang terakhir, bahwa apa yang mari kita lakukan bersama, mari kita mendengar Tuhan. Jangan-jangan ada pattern, ada cara yang Tuhan ajarkan kepada kita pelan-pelan. Ini yang mau kita lakukan bersama. Mari bergumul, mari mendengar dari Tuhan. Kiranya firman ini memberkati terlebih kepada 4 orang kawan-kawanku yang akan berangkat. Ingatlah, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada yang punya tuayan itu akan dikirim pekerjaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diberkati oleh karena firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini menguatkan teman-teman 4 orang yang akan berangkat, supaya mereka yakin bahwa Tuhan yang mengutus mereka datang memuliakan nama Tuhan melalui gereja mereka ini. Terima kasih Yesus Kristus. Untuk itu Bapa, perlengkapi kami terus-menerus menjadi murid yang rindu terus belajar, supaya kami bisa menjadi murid yang memuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, kita berikan kesempatan 4 orang sebelum kita doakan mereka kesaksian kepada 4 orang pendeta yang menjalani pelatihan di misional. Dan saudara-saudara terkasih di sini, kalau nanti jam sudah makan, kita makanan sudah disiapkan. Supaya kalau lapar nanti sudah ada makanan. Oke, itu 4 orang, mari maju dulu.
sebelum kami diutus ke tempat ini, mungkin melalui Kadin Umum kemarin sudah langsung membuat grup kami, itu grup training misi. Nah, setelah kami dimasukkan di dalam grup ini, kami berempat banyak pertanyaan itu langsung sama Kadin Umum. Dengan berbagai pertanyaan mungkin yang berbeda-beda, tapi mungkin memiliki tujuan yang sama, meskipun berbeda-beda pertanyaan kita. Kenapa cuma kami, Bang? Ada apa dengan kami? Kok kami berempat? Masalah kami nama tamu? Banyak yang bertanya dengan dia. Ya, saya mungkin salah satunya di dalam itu. Akan tetapi setelah tanggal 3 Desember, saya sampai di tempat ini, mungkin kesaksian kami berbeda-beda nanti dari keempat pendeta yang di sini. Di sini saya menemukan ternyata inilah tugas seorang hamba, seorang pendeta yang sesungguhnya. Saya menemukan itu di tempat ini, di HKI Misional ini. Kalau memang saya ditanya kenapa pendeta Joyce Maju tak menyatakan hal yang demikian, ya benar. Yang ada di pikiran saya itu, saya pendeta. Mulai dari nulis kaku, salah satu lapangan mau melayani Marjamita saya. Di saat aku sudah bisa membuat nyaman jemaat, ya itu adalah tugasku. Tapi di sini ditemukan banyak ternyata tanggung jawab yang harus melakukan di saat aku nanti ditempatkan di lapangan, khususnya di Babande. Banyak, begitu luar biasa. Tempat ini, HKI Misional ini sangat menguatkan saya. Bahkan memang kalau dikatakan di samping daripada pilihan daripada muncul pimpinan ataupun kantor pusat HKI, seluruh HKI memilih kami berempat, tapi kami juga ada di tempat ini, Tuhan yang milih. Ya, begitu luar biasa. Kenapa? Begitu sukacitanya kami dalam hal pemberangkatan, mungkin kandungan nami lakukan satu pelayanan Holanda Tujuan ada bapak hati. Kami semalam juga kami melalui ibadah meditasi sudah diberangkatkan juga dari kantor pusat. Di saat kami mengikuti ibadah meditasi, kami sudah diberangkatkan kami berempat. Hari ini juga di HKI Misional kami diberangkatkan lagi, bahkan ikut 7 pimpinan. Itu luar biasa ya. Nah, berarti ada hal di sini yang disampaikan Aman Kadin Umum kepada kami, ada hal yang memang unik, ada hal yang lebih dari yang berempat. Di sini kami temukan itu bahkan berbagai jenis kegiatan pelayanan, bahkan praktiknya langsung kami mengucapkan terima kasih kepada Mang Pendeta pimpinan Rale Sejabat yang menghadirkan pembicara-pembicara untuk membekali kami. Apa nanti yang ingin kami asal nak kosok kami, seperti yang dikatakan Abang Pendeta pimpinan Sejabat, agar kami tidak membawa nasi yang basi, kebutuhan yang basi nanti ke jemaat. Ya, yang memang ya selama ini saya jujur, saya pribadi ya walau kalau ucap 5 Marjamita, bawa sermon, babahan sermoni, baiklah di Jamita. Tapi di sini saya temukan ternyata tidak, jemaat itu membutuhkan. Dia sudah penuh beban pikiran, ibadah sejauh, tapi dia terberkati setelah dia akan sampai ke gereja. Demikian juga saya memiliki komitmen setelah dari tempat ini, Babande itu nanti HKI menjadi berkat di Babande. Itu harapan saya, itu komitmen saya. Dan di tempat ini juga saya diajarkan menjadi pendeta yang berdoa. Di sini kami setiap jam 8:30 pagi kami mengadakan ibadah pagi, kami berdoa bersama. Banyak topik-topik yang ingin kami doakan, kami mendoakan baik itu keluarga. Memang inilah sebenarnya tugasnya seorang pendeta itu. Saya menemukan itu di sini. Pendeta Beresman Naham pun pernah memberikan materi kepada kami, mengingatkan ternyata tugas pendeta itu bukan melayani Tuhan. Tidak ada yang sanggup untuk melayani Tuhan. Tidak ada. Tapi kehadiran saya nanti sampai di Babande itu, bahwa memang Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pendeta Beresman juga mengingatkan saya, di saat kamu nanti sampai di Babande, tadi Imam Pendeta pimpinan mereka sudah mengingatkan itu tentang konsep, bahwa saya itu diajak, saya hadir di Babande itu bukan ngarobeau pandita resmi, ngarobeau saja pandita, tidak. Ternyata kehadiranku di sana membawa damai, membawa terang, mengajak orang-orang yang masih dalam kegelapan agar semakin mengenal dan mendekatkan kepada Tuhan. Banyak begitu, saya bersukacita. Saya merasakan sukacita daripada Tuhan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya sangat bersukacita dan bahkan tertarik dengan satu lagu yang disampaikan Amang Maros Nenggolan, Dr. Maros Nenggolan, itu dihadirkan juga di sini. Amang dosen mengajar yang Amang Pendeta mengajar di SDT Amerisen. Dia datang di sini dan mengingatkan dari buku MD itu, tunggulang situ tuh nalawas ulang. Tapi di balik itu semua
Bueno, mungkin harapan kita juga semua nantinya, harapan pucuk pimpinan, harapan misional dari kami yang berempat dari sini,